Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya taruna-taruni SMK Nasional? Semoga kalian sehat selalu ya. Ibu berharap di pertemuan yang ke-5 ini kalian tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, walaupun keadaan kita seperti ini masih melaksanakan pelajaran jarak jauh, tapi ibu berharap semoga kalian tetap semangat, tetap bisa melaksanakan aktivitas dengan baik, terutama dalam menjalankan pembelajaran daring seperti saat ini. Dan semoga juga tidak menyurutkan semangat kalian ya dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru. Tetap semangat ya. Nah, di pelajaran kelima ini kita akan membahas, Ibu akan sedikit membahas tentang teks anekdot dalam layanan publik. Nah, teks anekdot itu mungkin ada yang udah pernah belajar di kelas 9 atau di kelas 7 barangkali. Nah, teks anekdot ini adalah teks yang berisi tentang pernyataan yang lucu dan mengesankan. Nah, jadi ceritanya itu lucu mengesankan, tapi bisa menyindir seseorang juga gitu ya. Jadi bisa menyindir seseorang juga dalam layanan publik, bisa juga memotivasi seseorang dengan adanya kelucuan-kelucuan yang ada di dalam teks tersebut gitu ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang anekdot dalam layanan publik. Layanan publik itu contohnya seperti rumah sakit, seperti puskesmas, seperti kelurahan, kayak gitu ya. Kelurahan kan melayani orang banyak ya, namanya layanan publik. Nah, layanan publik ini adalah rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi warga negara yang penduduknya ada di daerah itu sendiri, bisa melayani barang, jasa, atau pelayanan administrasi lainnya. Nah, di sini unsur-unsurnya ada 3. Yang pertama, penyelenggaranya, lembaga-lembaga itu sendiri. Yang kedua, ada pelaksananya, pejabat, pegawai, petugas, dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat, bisa juga seluruh pihak, warga negara atau penduduk sebagai penerima manfaatnya. Berikutnya adalah teks anekdot. Nah, anekdot adalah sekumpulan cerita lucu yang dibuat untuk menyindir seseorang atau menarik karena lucu dan mengesankan. Ciri-cirinya merupakan cerita rekaan yang tidak harus didasarkan pada kenyataan. Jadi boleh ngarang ya, tapi dengan menggunakan kalimat yang baik, yang sopan. Menyindirnya juga pakai menggunakan bahasa yang baik dan sopan, dan tidak harus didasarkan pada fakta. Kemudian yang kedua adalah adanya partisipan atau pelaku. Jadi tidak harus orang penting, bisa juga teman, saudara, adik sendiri gitu ya. Kemudian berikutnya adalah berisi peristiwa yang membuat jengkel atau konyol orang lain. Kemudian berisi reaksi atau perasaan antara nyaman dan tidak nyaman, puas atau tidak puas, secara gagal gitu, serta tercapai atau gagal gitu. Jadi bisa tercapai, bisa juga gagal, bisa juga puas, ada juga tidak puas gitu. Jadi macam-macam ciri-cirinya. Kemudian layanan publik yang sering mendapatkan kritik, kelucuan dapat disampaikan dengan teks anekdot. Misalnya kamu merasa nggak nyaman di suatu tempat, nah bisa kalian buat yang namanya teks anekdot dalam bentuk tulisan gitu ya. Kemudian struktur teks anekdot ada abstraksi, yaitu bagian awal, gambaran tentang situasi cerita. Kemudian ada orientasi, yaitu bagian latar belakang cerita. Kemudian krisis, bagian masalah yang unik. Nah, di sini yang lucu itu bagian masalah yang unik. Kemudian reaksi, yaitu bagian penyelesaian masalah. Terakhir yaitu koda. Kemudian di sini ada sebuah teks yang harus kalian baca terlebih dahulu. Di sini ada beberapa juga yang lucu, kalian baca baik-baik dengan penuh penghayatan. Kemudian kalian bisa mencari unsur-unsur anekdot dari teks tersebut. Kalian bisa jawab pertanyaan di bawah ini atau pertanyaan yang ada di depan layar kalian.
bisa kalian jawab di buku tulis, dicatat, difoto, lalu diupload di sekolah ID. Begitu juga teks yang kedua, di sini ada judul seleksi karyawan, bisa kalian baca sendiri di rumah. Ibu berharap untuk pertemuan kali ini tidak ada masalah ya, karena ini sangat mudah sekali. Nanti begitu kita sudah efektif di sekolah, kalian bisa langsung memproduksinya atau bisa kalian presentasikan di depan kelas. Jadi untuk kali ini kalian bisa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan di slide ke-7 ini. Kemudian nanti kalian siapkan juga satu teks, sebuah teks lah gitu ya, sebuah teks anekdot yang menurut kalian lucu, yang pernah terjadi atau yang belum pernah terjadi juga boleh. Nanti kalian bisa presentasikan di depan kelas. Begitu yang sekolah mulai efektif gitu ya, sebagai pengambilan nilai di aspek keterampilan. Mungkin itu saja pertemuan kali ini dari Ibu. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Kalau ada yang kurang paham bisa langsung chat ke Ibu langsung. Bisa juga dengan chat di aplikasi, boleh juga gitu ya. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik, dengan jujur, dengan penuh semangat. Ibu berharap kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus walaupun dengan kondisi seperti saat ini. Ibu berharap kalian tidak patah semangat. Mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.